Hai pemirsa Media Duta Channel, jumpa lagi dengan saya Bunda Mano. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Hamzah Jalante, mantan Kepala Dinas DPPKD Kota Palopo, sekaligus beliau menjadi bakal calon wali Kota Palopo. Yuk sapa beliau. Assalamualaikum Kak Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih? Sehat, alhamdulillah. Ya. Apa kabarnya juga Kak Hamzah? Alhamdulillah sehat. Ya. Saya mau bincang-bincang sedikit dengan Kak Hamzah. Ya. Sekaligus ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kak Hamzah terkait pertama dulu karir Kak Hamzah sebagai pamong senior ya, termasuk pamong senior. Yang saya tahu Pak Hamzah pernah menjadi Kepala Dinas DPPKD Palopo, membantu Bapak Wali Kota Judas Amir dalam waktu kurun 5 tahun ya Pak? 5 tahun, 2 bulan, 10 hari. Cukup lama. Ya. Termaksud jabatan yang Kak Hamzah emban saat itu cukup lama dalam satu periode lebih. Iya, karena itu baru awal, kalau nggak salah baru 6 bulan kayaknya Pak Wali. Setelah dilantik pada periode pertama. Baru Kak Hamzah dilantik juga sebagai Kepala Dinas. Iya. Apa yang telah Kak Hamzah capai selama dalam waktu 5 tahun sebagai Kepala Dinas DPPKD? Apakah ada penghargaan atau ada prestasi selama 5 tahun itu? Iya, jadi Dek Mano tadi sudah dikemukakan sebagai pamong senior. Iya. Jadi setelah saya selesai di APDN, kemudian di Institut Ilmu Pemerintahan, saya dari kurang lebih 34 tahun mengabdi untuk negeri, itu memang lebih banyak di luar Kota Palopo. Saya mengawali karir di Kabupaten Luwu, kemudian jadi Kepala Urusan di Mangkutana, kemudian jadi camat, jadi Kasubdin Pendapatan Kotip sebelum saya jadi camat. Oh, jadi mulai karir dari betul-betul dari bawah. Camat, kemudian terbentuk Luwu Utara, waktu itu masih Luwu, Camat Baibunta. Kemudian terbentuk Luwu Utara, Camat Nuha, yang sekarang jadi Luwu Timur. Kemudian jadi Kabak Pembangunan, Asisten Pembangunan, Kepala Dipenda, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Kabupaten Utara. Kemudian saya sempat ikut Pilkada Lupa. Oh, sempat ikut Pilkada. Pasangan itu sama siapa? Pak Ilham Nurtaji, itu dari PDK, anggota DPR Provinsi. Setelah itu saya pamit sama Pak Bupati Arifin untuk bertugas di IPDN Kampus Sulawesi Selatan. Ternyata Kak Hamzah memang sudah ada jiwa-jiwa politiknya juga, karena pernah mencalonkan juga di Luwu Utara. Bahkan pernah waktu masih periode pertama Wali Andi Henry Ajeng, saya sempat menawarkan diri juga untuk menjadi wakilnya beliau. Petarung juga. Melalui proses pemilihan di DPR, kalau nggak salah waktu itu. Oh iya. Nah, kemudian saya ke IPDN lagi setelah dari Luwu Utara, dan pada saat itu saya sempat jumpa, kebetulan Bapak Haji Judas Amir itu sahabat dengan kakak saya Hamzah Jalante, dan sempat bertemu, memberikan beberapa saran. Beliau kemudian dia bilang, nanti nak kalau saya menang bantu saya. Iya. Terutama karena beliau tahu waktu di Luwu Utara, saya membantu Pak Bupati juga menjadikan daerah itu pertama kali merebut WTP di kawasan timur Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 15 tentang pemeriksaan pertanggungjawaban. Tor saya itu banyak dipakai di beberapa kabupaten. Saya bilang saat itu fokus mikir dulu Om, karena antara beliau dengan saya walaupun sempat diangkat satu SK dalam waktu camat masih Kabupaten Luwu, saya di Babunta, beliau waktu itu di Kecamatan Melangke kalau nggak salah. Saya menang mikir dulu. Nah, setelah beliau menang, kakak saya sahabatnya itu Hamka Jalante meninggal sebelum dilantik. Ya. Saya berpikir ada semangat. Waktu itu ada good governance kalau nggak salah. Bahwa ini harus diwujudkan cita-cita beliau berdua. Sehingga ketika Pak Wali tawarkan, waktu itu saya memang bilang, mungkin sebaiknya saya nggak usah ke sana, tapi untuk bantu, insya Allah saya akan bantu. Sebagai Wijato Luwu yang kebetulan lahir di Palopo, pasti saya bantu. Apalagi itu tadi ada semangat dari almarhum, bersama-sama beliau berjuang untuk bagaimana pemerintahan ke depan semakin bagus. Akhirnya saya bilang waktu itu, mudah-mudahan Mendagri bisa pinjamkan Pak Wali.
Alhamdulillah dipinjamkan dan saya kemudian dilantik pada tanggal 25 November 2013. Sehari setelah saya dilantik, pada saat setelah saya dilantik itu Pak Wali ke Jakarta. Tanggal 20 November saya kemudian keliling kota melihat potensi. Pada saat itu langsung saya berpikir, saya nggak percaya pendapatan daerah ini seperti ini. Iya. Kota ini sudah sangat maju. Saya teringat lagi waktu saya jadi Kasubdin pendapatan Kota Palopo, itu sempat mengangkat PAD juga. 27 November 2013 saya serah terima fisik dengan Ibu Muna. Ya, kebetulan Saat itu yang Kepala BPKD ya. Iya. Beliau kebetulan memang juga rekan sejawat saya. Saya sama di APDN Makassar. Selesai 88. Tapi saya sempat ke IP, beliau ke Gajah Mada kalau nggak salah. 28 November saya kemudian bikin fakta integritas sama Pak Wali. Saya ceritakanlah beberapa pola kerja saya, termasuk kehati-hatian mengelola keuangan negara itu, termasuk integritas mengelola keuangan negara itu, apa yang diperintahkan oleh aturan maka itu laksanakan. harus yang dia laksanakan. Saya bangun Harga mati itu. ya, fakta integritas sama Pak Wali waktu itu Dinda. Beliau waktu itu berkata, kalau di Palopo ini nak, biar langit runtuh, laksanakan aturan itu. Pada tanggal itulah saya langsung selamat Pak Wali. 2015 Palopo WTP. Jadi 28 November 2013 saya sudah selamati beliau. Pada hari itu juga saya panggil seluruh staf, mana Renstra DPPKD. Saya lihat Renstranya tidak, WTP itu tidak termasuk dalam target. Masukkan di Renstra ini 2013-2018 periode Pak Wali. Masuklah, dan targetnya saya sebut 2015 harus WTP. 2015 Ya, dapat. saya butuh waktu 3 bulan untuk tidur di kantor. Saya beritahu anak istri saya untuk tidak datang ke Palopo dulu, karena kebetulan waktu itu masih di Masamba. Masamba. Walaupun saya sempat ke Makassar, saya bilang, karena ini memecahkan problem, Palopo cukup berat, Dari dan harus fokus. peninggalan Pak Wali Kota sebelumnya. Saya lihat kondisinya seperti itu. Jadi saya kemudian harus tidur di kantor 3 bulan. Jadi saya memang target 100 hari, polanya harus saya sudah temukan. Harus ada yang dicapai. Ya, 100 hari itulah kemudian saya melakukan pengamatan, analisis, pengumpulan data, pengumpulan informasi, dan kemudian saya buat, ya 1 hari pertama itu saya buat Renstra. Dengan capaian-capaian itu, kemudian saya lihat Renstra ini harus didukung oleh data yang aktual, Ya, valid. data yang valid, data yang betul-betul bisa dijadikan acuan untuk mencapai target-target tertentu. Ya. Alhamdulillah itu bisa. Tidur saya, kalau saya tidur Dek Manok sampai jam 5 sore itu biasanya, habis salat asar 5, maka pukul 2 malam pasti saya bangun. Bangun salat tahajud, Kerja lagi. memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan, diberikan petunjuk, dibimbing untuk bisa memecahkan problem yang sangat berat. Saya kasih istilah waktu itu, kondisi keuangan saya lapor, ini kalau diandaikan kapal, ini adalah kapal yang sebentar berlayar, bocornya bocor besar dan hampir pecah. Banyak bocornya, mau mikaran. Karena itu tidak bisa lagi, harus kembali ke dermaga. Ya. Kita harus cari tempat yang terdekat, pulau terdekat untuk naik dock. Nah itulah yang naik dock. Naik dock itulah yang 100 hari pertama yang saya lakukan. Tidur di kantor itu jam 2. Besoknya setiap hari Senin saya kasih rencana aksi. Rencana aksi, hari Jumat saya evaluasi. Ada hasil, ada kekurangan, saya buat lagi. Begitu seterusnya. Alhamdulillah 1 bulan pertama, 30 hari pertama, saya sudah dapat polanya. Yang berikut juga saya melihat bahwa SDM pengelola ini perlu dibangun visi yang bersama, semangat bersama, visi Jadi bersama. dia pada saat Harus kompak. pemimpin di situ, Ya. di DPKD reformasi. Tidak ada. Atau ada- Saya melakukan revitalisasi, bukan reformasi. Revitalisasi kemampuan SDM, revitalisasi sistem pengelolaan. Saya kira Jadi, reformasi mengganti semua. tidak ada yang saya ganti, tidak ada yang saya cuma menanamkan kembali bahwa saya sangat yakin bahwa Prinsip-prinsip. melakukan sesuatu itu harus SDM-nya dulu. Ya.
Karena itu tidak salah, Indonesia Raya, lagu kita itu selalu memerintahkan, para founding fathers sudah mengingatkan, bangunlah jiwanya, baru bangun badannya. Saya mulai dari orang, saya lihat tidak kompak, ada yang merasa anak emas, ada yang merasa anak tiri. Ini tidak boleh terjadi. Karena kalau seperti ini, maka kinerja organisasi akan terganggu. Iya. Saya bangun itu, bahkan saya untuk menyatukan visi, saya minta semua, ini register kita mau apakan ini, saya minta pendapat kalian semua. Jadi saya bangun share vision itu, visi bersama, ada target kita, bagaimana untuk mencapai ini, saya tanya mereka semua. Sebelumnya saya minta, apa masalahmu di bidang-bidang itu? Ini Pak, saya catat, masih ada catatannya sampai sekarang saya simpan itu. Sebagai sebuah referensi bahwa begini loh cara menang. Jadi itu yang pertama saya lakukan, memperbaiki SDM-nya, menyatukan visinya, tetapi tidak serta-merta visi saya sendiri. Saya tanya dulu, gimana? Ini masalahnya, ini yang akan kita capai. Maka itu tadi, setiap pekan saya bikin rencana aksi yang bagus kita teruskan, yang perlu penyempurnaan kita. Oke Kak. Alhamdulillah ya. Dalam waktu 5 tahun memimpin dinas DPPKD, berapa kali mencapai Palopo mendapat WTP? Ini yang sangat, alhamdulillah, Dek Mano, apa yang menjadi target bahwa 2015 harus WTP, ya, itu tercapai. Apakah ada kelanjutannya setelah Oh iya, berturut-turut kemudian sampai sekarang. Jadi formatnya sudah terbangun, tadi manusianya. Setelah itu sistemnya. Dan bukan cuma manusia yang di DPKD, yang DPPKAD, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian dilanjutkan menjadi Badan Pengelola Keuangan. Itu juga seluruh pengelola keuangan di OPD. Karena ini adalah pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Palopo yang kita bentuk. Harus ya. Rekam jejaknya itu Dek Mano, karena ini akuntabilitasnya memang saya harus bertanggungjawabkan ke publik. Kalau dibuka akun saya dulu yang Hamzah Jalante, tapi sempat dihack itu. Kemudian yang Hamzah sekarang, ada semua rekam jejak saya itu. Semua kita latih bagaimana mengelola PAD. Berikan pelatihan. Mengelola PAD ini memang ilmunya sebelum saya jadi Kasubdin Pendapatan Kotip sudah belajar di Jakarta yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Kota. Artinya sudah punya pengalaman sebelumnya. Banyak pelatihan mengenai. Dan waktu itu sempat mengangkat PAD Kotip pertumbuhannya 750% tahun 2004. 2005 itu 950%. Artinya setelah itu saya dipromosi jadi camat. Sangat signifikan. Ya, karena tadi ada data. Ada data yang bukan perasaan, bukan untuk dijadikan acuan. Bukan berdasarkan kemarin 5%. Perasaan. 5% lagi sekarang. Ada target juga yang harus dicapai. Jadi saya bilang di DPR, kalau nggak ada pertumbuhan sampai signifikan ke depan, saya berhenti, saya balik kanan, mumpung saya orang dipilih. Kita akan mundur. Iya, saya bilang. Alhamdulillah itu tercapai. Tahun 2004 itu kita sudah capai 60-an kurang lebih. Target kita di RPJMD Palopo yang disusun waktu pertama kali periode pertama itu 67 miliar kurang lebih di RPJMD 2013-2018. Tahun 2015 bersamaan dengan dicapainya WTP itu di laporan keuangan itu sudah mencapai 81 miliar, berarti sudah melampaui. Nah ini karena ada pertanyaan Mbak Mano. Bukan Hamzah sendiri, benar. Bukan Hamzah sendiri. Hamzah bukan, enggak mungkin kerjasama, bukan sebuah kerjasama. Jadi memang ada kerjasama dan teman semua mau itu tadi, share vision itu tadi. Ada kesamaan langkah, ada kerjasama yang baik, yang benar. Kemudian ada semangat untuk mencapai. Nah ini ada luar biasa dicapai. Ya, dicapailah itu 2015 sampai saat ini. Alhamdulillah. Misi itu kemudian berhasil. Termasuk dinas yang sekarang jadi dinas DPPKD itu adalah dari pemerintahan, itu yang peran penting dalam sebuah pemerintahan. Karena bagaimana mengatur keuangan. DPKAD itu di samping dia sebagai kepala dinas atau sekarang kepala badan, dia juga adalah pejabat pengelola keuangan daerah. Artinya dia yang mengatur dia juga bendara umum daerah, sama posisinya Menteri Keuangan sebagai bendara umum negara. Sehingga pedoman, langkah, strategi itulah konsepnya dari sana untuk dilaksanakan. Itulah tadi yang saya katakan tadi. Ini bisa jalan program ini, direncanakan dulu keuangannya. Pedomannya itulah restra tadi yang kita susun. Apa kita konsisten? Masyarakat awam itu kan tidak
belum mengetahui dengan pasti apa fungsi dan perannya Itu tadi. keuangan. Jadi yang PPKD itu adalah memang jabatan yang sangat strategis dan dibutuhkan yang punya kemampuan tertentu, paling tidak punya kemampuan kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Saya bukan ahli keuangan, ya. tapi dengan pengalaman jabatan dan pengetahuan secara akademik, ini yang mengantar saya memimpin itu. Dan Kak Hamzah juga kan seorang dosen, tentu selalu mau belajar. Ya, jadi itu tadi Mbak Mano, enggak enak, bukan enggak enak. Setiap waktu evaluasi itu, ya, karena proses manajerial itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, kemudian pengawasan, pengendalian, kemudian evaluasi, ini adalah bagian dari manajemen. Dan ini memang penting semua, di mana saja ada permasalahan, maka di situ pertanyaannya. Pertanyaannya kemampuan manajerial itu bagaimana memberdayakan 5M ini. Ini semua orang tahu ini yang pernah belajar manajemen. Manusianya, metodenya, ya, metode, market, ya, peralatan dan sebagainya. Ini yang bagaimana dimanfaatkan secara maksimal ini dan diupayakan seefektif mungkin dan seefisien mungkin mencapai tujuan. Dengan pekerjaannya secara struktur itu tadi direncanakan. Rencanakan apa yang kamu laksanakan. Tadi saya rencanakan bahwa 2015 harus WTP. Alhamdulillah kita secara konsisten melaksanakan itu. Kalau saya ada di samping 5M juga kembali kepada ya pribadi. Ya, integritas. Itulah sebabnya kenapa dari awal saya cerita tadi, saya langsung menawarkan bikin fakta integritas. Dan alhamdulillah luar biasa Pak Wali. Biar langit runtuh. Karena biar 5M-nya bagus, kalau integritasnya tidak bagus. Itu yang saya katakan tadi. Dan alhamdulillah itu tadi. Makanya saya berani memberikan selamat. Ya. Sekaligus janji saya kepada beliau sebenarnya itu bahwa 2015 kita WTP. Banyaklah hal-hal menyangkut keuangan menjadi hal yang sangat bagus. Beberapa kawan termasuk setelah saya di PDN ini, kawan-kawan DPR yang minta sharing, ya, seperti kemarin DPR Maros, pimpinan dan anggotanya itu. Kemudian saya kemarin dijadwal lagi untuk intinya Pak Wali Kota Palopo pada saat periode pertamanya tidak salah memberikan amanah kepada kita semua capaian-capaian yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sungguh luar biasa. Saya berikan tepuk tangan juga dulu karena begitu pencapaiannya yang sangat luar biasa. Didukung oleh kebijakan. Ya, karena kuncinya memang sama wali kota juga. Didukung oleh manajemen yang bagus, kerjasama yang baik dan benar ini, tercapailah semua itu. Minum juga siapa tahu sambil bincang-bincang minum dulu. Saya minum dulu pemirsa. Ini menarik ini diskusi kita. Dulu dan kita masuk sesi kedua. Tanyanya yang intinya yang sekarang yang lagi viral di kalangan masyarakat Palopo.